Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 30 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Terjadi di Desa Bunglai, Kecamatan KPR, Kabupaten Komering Ulu, Sumatera Selatan. Atas insiden tersebut, 5 orang tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi telah mengamankan pelaku atas nama Otori Effendi yang tengah menjalani observasi pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Leni Juwita, wartawan sripoku.com yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Leni. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi beruntun yang menimpa satu keluarga dan satu warga lainnya di Desa Bunglai ini. Baik Mei, kita informasikan kepada pemirsa Tribun News bahwa kejadian yang sangat memprihatinkan ini bermula dari kedatangan tersangka yang dipanggil Sueb yang mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu dengan si korban Henry. Nah, selanjutnya keduanya makan somai, lalu tanpa diduga-duga tersangka menusuk korban Henry. Nah, saat keduanya sedang bertikai, kemudian datanglah Ikram, bermaksud mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi. Namun tanpa diduga-duga tersangka langsung menusuk Ikram. Keduanya tewas, terkapar. Kemudian tersangka berlari ke arah sumur, diperkirakan mau mencuci tangan ya. Di sumur itu bertemu dengan Ernie. Tanpa basa-basi lagi, tersangka juga menusuk Ernie sebanyak 8 tusukan. Kegaduhan yang terjadi di sumur itu kemudian didengar oleh suami Ernie bernama Endang. Endang bermaksud melerai, namun nasibnya juga sama seperti korban-korban sebelumnya. Kejadian itu, keributan di sumur itu kemudian diketahui oleh Hari yang masih saudara kandung dari Ernie itu. Selanjutnya Hari pun menjadi korban penusukan, kemudian meninggal dunia. Korban lain hingga kini kejadian itu mengakibatkan 5 korban meninggal dunia akibat ditusuk oleh pelaku. Begitu, rekan Mei. Ya, kemudian seperti apa suasana di rumah keluarga saat menyaksikan satu persatu jenazah tiba di rumah duka? Baik, Mei, kita informasikan tentunya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sadis dan sangat mengenaskan. Karena 4 orang korban tadi merupakan saudara kandung dan saudara ipar. Jadi hasil musyawarah keluarga, jenazah korban disemayamkan di rumah keluarga besar Pak Syarifuddin. Nah, di sini satu persatu jenazah itu diantar ke rumah duka. Dan terakhir itu adalah jenazah Sari. Sari ini tadinya bukan Sari, jenazah Ernie. Ernie tadi sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, Ernie lah harapan satu-satu yang masih bisa diselamatkan. Ternyata pada malam harinya jenazah Ernie pun dibawa ke rumah duka. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalut dan mencekamnya suasana di Desa Bunglai. Nah, sedangkan Ikram sendiri karena dia famili jauh, jadi dia dikirim ke rumah pribadinya yang tidak jauh dari rumah 4 korban. Nah, akibat kejadian beruntun yang benar-benar tragis ini, ibunda dari 3 bersaudara tadi shock dan mengalami drop. Akhirnya sang ibunda pun menghembuskan napas terakhir menyusul putra-putri dan menantunya. Sehingga suasana di rumah itu, di kampung itu benar-benar mencekam, dan kejadian ini sempat membuat keluarga besar itu menjadi emosi. Mereka masing-masing ada yang mengambil parang, ada yang
mengambil senjata-senjata lainnya, sehingga perlu pengamanan dari aparat kepolisian. Untunglah dalam satu rumah itu ada yang dituakan, namanya Pak Bahro Rozi. Alhamdulillah Pak Bahro Rozi itu dengan kata-katanya yang bijaksana, yang menenangkan, sehingga keluarga-keluarga yang sudah siap untuk menyatakan perang dengan keluarga pelaku tadi akhirnya bisa dikendalikan. Bahkan Pak Bahru Rozi itu menyatakan saya berada di ring ketiga, ring pertama TNI dan ring ketiga adalah saya. Kalau terjadi apa-apa, saya yang akan maju duluan. Informasi yang simpang siur, karena ada yang menyebutkan tersangka yang sudah diamankan polisi itu kemudian dilepaskan, sehingga memacu kemarahan dari keluarga. Namun alhamdulillah berkat seluruh polisi, tentara di BKO kan ke Desa Lunggayan, sehingga kondisi berhasil terkendali, aman dan kondusif. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian terkait pelaku yang sudah diamankan, bagaimana kemudian proses selanjutnya? Baik rekan Mei, terhadap pelaku ini polisi masih menunggu hasil observasi kejiwaan dari tersangka sendiri. Karena memang ada isu yang menyebutkan bahwa tersangka ini sudah 1 tahun tidak keluar rumah, kemudian tiba-tiba keluar dan melakukan tindakan yang di luar dugaan, itu tindakan yang tidak terkendali dengan menghabisi 5 orang warga, 1 keluarga, bahkan ada yang masih dalam 1 keluarga. Nah saat ini polisi tidak mau bersikap ini ya, polisi harus berhati-hati sekali karena ini menyangkut 5 nyawa yang sudah hilang akibat kelakuan, akibat perbuatan tersangka. Namun di sisi lain polisi pun tidak bisa bertindak ini ya, harus menunggu keputusan dari harus menunggu hasil tes kejiwaan. Sekarang tersangka masih dikirim ke rumah sakit jiwa di Bahar Palembang dan tentunya hasilnya masih menunggu. Setelah mendapatkan hasil apakah tersangka ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak, barulah kepolisian bisa menentukan proses hukum selanjutnya. Begitu rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ogan Komering Hulu serta keluarga ahli musibah. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena apabila misalkan memang ternyata yang bersangkutan diduga mengalami gangguan jiwa, makanya nanti penentuan apa yang harus dilakukan ke depannya akan diserahkan kepada hakim yang nanti akan memeriksa kasus tersebut. Kemudian apabila memang ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan secara kejiwaan sehat dan normal, maka dari itu pastinya kami dari Kepolisian Resor Ogan Komering Hulu, kami akan menerapkan pasal-pasal yang nantinya pihak penyidik yang akan menentukan. Alhamdulillah kemarin setelah terjadinya kejadian tersebut, kerjasama dan koordinasi dari unsur pemerintahan di Kedaton Peninjauan Raya, kemudian didukung oleh Polsek Peninjauan beserta Koramil Peninjauan, kita bisa menenangkan seluruh keluarga maupun masyarakat yang ada di wilayah Desa Bunglai 1 ini. Alhamdulillah tadi karena masyarakat di sini yang religius, mereka bisa menerima dan karena itu ini menjadi tanggung jawab kami untuk segera menuntaskan kasus ini. Memang kemarin kami selalu mendung emosi keluarga saya, karena saya dituakan. Alhamdulillah adik kakak saya bisa saya bendung, masalahnya jangan ditambah lagi, cukup masih lah. Maka saya kerja dengan beliau ini, nangkap beliau dengan saya, supaya masyarakat adik-adik keluarga saya jangan ditambah masalah. Alhamdulillah karena saya dituakan mereka nurut kan. Sampai semalam walaupun ada di samping itu mengatakan tangkapan lepas dari beliau ini kan tidak akan mungkin. Jadi jangan kamu tangkapan dulu ya, aku itu apa? Itu tidak akan mungkin. Kapolsek bergabung dengan anggota dan Ramil lepas kali tidak akan mungkin. Nyatanya benar.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria bernama Jamilin, 56 tahun, yang merupakan warga Srikayu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, meninggal akibat amuk massa di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah pada Sabtu 27 November dini hari. Korban menjadi sasaran kemarahan warga lantaran diduga hendak mencuri dengan mencongkel rumah milik Syaifidin di Desa Laibutar. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil Ibtu Abdul Halim mengatakan dalam peristiwa itu telah menetapkan 5 tersangka setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan secara maraton. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Dede Rosadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dede. Ya Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, apakah polisi mulai menyelidiki siapa saja pengeroyok ini? Polisi langsung dalam hari kejadian itu langsung melakukan penyelidikan, dan pertama Satuan Reskrim Polres Aceh Singkil memeriksa 5 orang saksi, kemudian 5 orang saksi itu setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton dan akhirnya kelimanya ditetapkan menjadi tersangka. Kelima tersangka itu IR 41 tahun, kemudian SY 34 tahun yang merupakan pemilik rumah yang hendak dicongkel oleh korban, kemudian H 38 tahun, MS 35 tahun, dan S 39 tahun. Semua tersangka itu merupakan penduduk Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian. Ya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, apa sebetulnya yang hendak dicuri oleh korban ini? Informasi yang saya terima bahwa pelaku sendiri belum melakukan pencurian dan belum diketahui apa yang hendak dicuri atau yang menjadi incaran di rumah korbannya. Pelaku keburu ketahuan ketika sedang mencongkel rumah oleh pemilik rumah, dan disitulah kemudian terjadi penghakiman massa oleh warga Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian di mana korban dan kapan akan dimakamkan? Korban sendiri sudah dimakamkan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya korban dimakamkan di Desa Muarapea, Kecamatan Singkohor, masih di Kabupaten Aceh Singkil. Korban sendiri sebetulnya merupakan warga Srikayu, namun berdasarkan kesepakatan keluarga, akhirnya korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Muarapea. Demikian. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sakit hati karena temannya diduga dicabuli, seorang warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dikeroyok oleh 4 orang pria. Korban dipukuli dan ditendang pelaku beberapa kali hingga korban berdarah di bagian hidung dan mulutnya. Sabara Polresta Malang Kota yang mendapat laporan dari aplikasi Jogo Malang langsung mendatangi lokasi kejadian. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah terhubung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Kukuh. Halo, rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang mendasari para pelaku melakukan pengeroyokan? Jadi kejadiannya itu sendiri terjadi bermula pada Jumat tanggal 15, sekitar pukul 20.30. Korban bersama teman perempuannya berinisial LN dan 2 temannya itu berada di suatu kafe di Kota Malang. Setelah itu mereka bergeser pindah ke tempat hiburan lainnya. Namun belum sampai ke tempat hiburan tersebut, ternyata saudari LN ini tidak sadarkan diri, sehingga LN diantarkan pulang oleh korban. Keesokan harinya pada Sabtu tanggal 20 November malam, LN meminta penjelasan kepada si SW karena diduga SW ini telah mencabulinya saat tidak sadarkan diri dan diantarkan pulang tersebut. Sesampainya di lokasi kejadian sendiri yang berada di Jalan Merbabu, ternyata teman-teman LN sudah berada di lokasi kejadian. Begitu rekan Mei. Kemudian apa tindakan polisi setelah mengetahui adanya kejadian tersebut? Jadi saat kejadian itu terjadi, si LN ini ketakutan karena berada di dalam mobil dan berusaha menghentikan mobil si SW. Langsung setelah itu teman-teman dari si LN mengeroyok dari si SW ini. Lalu setelah itu warga aplikasi Jogo Malang mendapatkan laporan dari aplikasi Jogo Malang, memberitahukan kepada pihak kepolisian dan segera menangkap 4 pelaku pengeroyokan tersebut. Begitu Baik, rekan. Baik, terima kasih Kukuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Sumut dan 5 Polres jajaran menangkap ratusan pelaku pencurian dan perampokan kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Utara. Adapun dari operasi kancil tersebut, 147 tersangka ditangkap beserta barang bukti. Dari 5 Polres seperti Polres Deli Serdang, Binjai, Langkat, dan Polres mengamankan 147 pelaku curanmor dari hasil operasi Kancil Toba tahun 2021 ini. Jadi dari para pelaku itu, polisi berhasil mengamankan 87 sepeda motor dan 4 mobil dari hasil operasi Kancil itu. Jadi operasi Kancil ini merupakan operasi yang memang sedang digalakan oleh Polda Sumut untuk menangkap para pelaku-pelaku pencurian atau perampokan kendaraan bermotor yang selama ini marak di wilayah Sumatera Utara. Dan tadi juga polisi juga telah mengamankan 147 orang tersangka beserta juga penadahnya atau orang yang biasa menerima barang-barang curian, begitu Mei. Lalu kemudian bagaimana masyarakat yang merasa kehilangan untuk dapat mengambil kendaraannya? Ya baik Mei dan juga pemirsa, jadi Polda Sumut nantinya itu akan memberikan nomor-nomor plat atau nomor rangka kendaraan yang berhasil mereka amankan. Jadi nanti akan dipublikasi, jadi bagi pemilik kendaraan yang merasa kendaraannya hilang atau termasuk dalam barang bukti itu diharapkan untuk menghubungi Polres terdekat gitu. Jadi nanti para pemilik itu diharuskan membawa BPKB, STNK dan surat-surat lainnya untuk mengambil kendaraan mereka yang telah dicuri di Polres terdekat. Namun apabila kendaraan itu juga tidak berada di Polres terdekat, nanti polisi akan membantu mekanisme pengambilan kendaraan mereka yang telah menjadi barang bukti begitu. Kemudian setelah ini apakah operasi Kancil ini akan masih dilanjutkan atau seperti apa? Ya Mei, polisi khususnya Polda Sumut ini akan terus melanjutkan operasi Kancil Toba 2021 ini karena memang wilayah Sumut khususnya Medan ini memang lagi marak kejadian-kejadian pencurian kendaraan bermotor. Adapun modusnya itu dengan meminjam atau mencuri di rumah dan juga melakukan begal begitu. Jadi operasi Kancil ini akan tetap terus dilanjutkan. Jadi polisi akan terus berpatroli pada malam hari nantinya. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirkrimum Polda Sumut. Berikut tayangannya untuk Anda. Kepolisian kewilayahan dengan sandi Kancil Toba 2021. Tadi rentang waktu yang dilaksanakan lebih kurang 12 hari sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Dengan hasil kami sampaikan kepada rekan-rekan terkait operasi tersebut ada 5 Polres yang melaksanakan operasi tersebut secara prioritas, kemudian yang lainnya melaksanakan operasi imbangan. Dari hasil operasi tersebut, kami sampaikan kepada rekan-rekan media, ada 78 target operasi yang harus dilaksanakan oleh Polres jajaran, dan seluruh target tersebut dapat dipenuhi. Dari hasil operasi tersebut, Polda Sumatera Utara dan Polres jajaran berhasil mengungkap 129 kasus dan mengamankan 147 tersangka. Dengan hasil barang bukti dari hasil operasi tersebut, kita amankan 87 sepeda motor di seluruh jajaran. Itu ada 87 yang diamankan, yang kita hadirkan hanya dari 5 Polres saja pada saat rilis hari ini. Kemudian ada 4 unit roda 4. Kemudian barang bukti lainnya yang diamankan, kunci-kunci atau peralatan yang digunakan oleh para pelaku seperti martil, tang, obeng, kunci T, kemudian ada BPKB juga yang disita, ada 12, kemudian ada 22 lembar STNK, dan sejumlah uang lebih kurang 1,5 juta.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BEM-KM Universitas Sriwijaya kembali mendapat laporan 2 orang mahasiswi diduga korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Laporan dari 2 mahasiswa ini disampaikan kepada BEM-KM Unsri pada 6 November lalu. Setelah mendapat laporan ini, pengurus BEM akan menempuh sejumlah langkah, diantaranya meminta pihak Rektorat Unsri segera merespon permintaan audiensi dan mengeluarkan surat keputusan perihal kepastian penyelesaian perkara ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, dengan 2 laporan mahasiswi Unsri yang mengaku korban pelecehan ini, hingga saat ini ada total berapa laporan yang masuk ke BEM, lalu bagaimana dengan ketiga orang tersebut, apakah sudah dipastikan bahwa ketiganya benar-benar mahasiswi Unsri? Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BEM-KM Universitas Sriwijaya di Ogan Ilir, ini pada 26 September lalu menerima laporan pertama orang yang mengaku mahasiswi Unsri menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen. Kemudian pada 6 November lalu, BEM-KM Unsri kembali menerima laporan serupa dari 2 orang mahasiswi yang mengaku korban pelecehan dari fakultas dan terduga pelaku berbeda. Untuk laporan pertama, BEM-KM Unsri telah melakukan penyelidikan dan bahkan telah menemui yang bersangkutan, yakni mahasiswi pertama, dan pihak BEM memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar mahasiswi dari Universitas Sriwijaya dari salah satu fakultas di kampus Indralaya. Begitu juga dengan 2 orang mahasiswi terakhir yang melapor kepada BEM juga dipastikan bahwa keduanya memang benar mahasiswi Unsri dan BEM saat ini sedang mendampingi keduanya untuk menempuh proses hukum dari dugaan kasus pelecehan seksual ini. Mei. Kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan BEM-KM Unsri sendiri setelah adanya laporan 3 mahasiswi ini? Ya, BEM-KM Universitas Sriwijaya sudah membentuk satgas khusus untuk menangani dugaan perkara ini. Setelah membentuk satgas, langkah pertama yang dilakukan ialah mengirim surat audiensi kepada pihak rektorat untuk membahas bagaimana kelanjutan dari dugaan perkara ini. Selain itu juga pihak BEM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan karena diketahui juga ada peraturan Kementerian Pendidikan nomor 30 tahun 2001 yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, sehingga ini juga jadi acuan dari BEM untuk mencari keadilan terhadap rekan mereka. Mei. Kemudian apakah BEM-KM Unsri akan menempuh langkah hukum dengan melapor ke pihak berwajib atau seperti apa? Ya, hingga saat ini BEM-KM Universitas Sriwijaya belum ada niat untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Presiden Mahasiswa Unsri, Dwiki Sandi, mengungkapkan saat ini mahasiswa masih percaya pada proses penyidikan di internal kampus Unsri dan menunggu pihak rektorat untuk memberikan sanksi seberat-beratnya kepada oknum dosen yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Sanksi yang dimaksud yakni pemecatan. Mei. Lalu bagaimana perkembangan terakhir dugaan perkara pelecehan ini? Apakah langkah yang ditempuh BEM-KM Unsri sendiri sudah mulai membuahkan hasil? Ya, setelah melakukan audiensi yang pertama dari pihak Rektorat Unsri belum dapat memberikan kepastian, sementara untuk surat audiensi kedua dan ketiga itu belum direspon. Namun pada 23 November lalu pihak Rektorat melalui dekanat mengirim surat kepada mahasiswi orang pertama yang melaporkan dugaan pelecehan seksual ini, namun dari BEM melayangkan surat kembali kepada rektorat yang berisi untuk proses pemeriksaan mahasiswi ini harus disertai oleh BEM-KM selaku kuasa hukum dari terduga korban ini. Kemudian surat panggilan kedua kembali dilayangkan oleh dekanat pada
24 November lalu, dan keesokannya dua orang mahasiswi pelapor terakhir itu memenuhi panggilan dekanat, namun proses pemeriksaan ini akhirnya batal karena pihak rektorat menolak mahasiswi ini didampingi oleh BEM, sehingga BEM melakukan walkout, dan hingga kini proses penyelesaian tindak pelecehan seksual ini masih sedang diperjuangkan. Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Rektor 3 Unsri serta Presiden Mahasiswa Unsri. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkait dengan, kalau tidak salah di media sosial itu disebutkan dugaan lah ya. Iya. Dugaan. Artinya kata dugaan ini belum tentu kebenarannya. Ya, jadi saya di sini sebagai salah satu pimpinan dari Unsri merespon itu ya, untuk mendalami kebenaran informasi itu. Tentu itu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut ya, kita tidak boleh tergesa-gesa begitu ya, karena ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Juga berkaitan dengan informasi itu, tentunya kami akan sejauh ini akan mendalami informasi itu supaya semuanya menjadi jelas. Ya, jadi ketika viral kemarin kita mencoba menghubungin ya melalui akun Twitter, mencari tahu kebenaran dari akun orang yang kemudian menyampaikan itu, dan beberapa hari setelahnya beliau berani gitu untuk menghubungi kami, dan akhirnya bisa berkomunikasi melalui WhatsApp yang pada saat itu dia menghubungi Menteri Pemberdayaan Perempuan BMKM Unsri gitu kan. Dan pada sampai hari ini kita sudah berjumpa dengan korban pelecehan yang ada di kampus kita gitu. Dan kita juga sudah melakukan beberapa gerakan, mulai dari petisi, mulai dari Twibbon, mulai dari pernyataan sikap, kemudian juga kita sudah melakukan webinar gitu. Dan kita juga sudah melayangkan surat audiensi kepada pihak kampus gitu, yang pada saat itu dihadirin oleh WR1 dan WR3, dan pada saat itu belum ada keputusan apapun. Namun kita memberikan tuntutan ya, rekomendasi tuntutan kepada rektorat untuk menghukum pelaku gitu, menghukum terduga pelaku ya. Nah, kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Konvoi dengan riding mendukung Persis Solo menjelang laga akhir melawan PSCS Cilacap dilarang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyemprot Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep soal adanya kegiatan konvoi itu. Ia begitu menyayangkan aksi konvoi yang akan dilakukan manajemen dan supporter Persis Solo. Terkait tindakan Kaisang Pangarep yang mengizinkan melakukan konvoi, Gibran pun berjanji akan menegurnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fristin Intan, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fristin. Halo. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi ajakan konvoi tersebut. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kronologi dari ajakan dari Kaisang Pangarep memang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu terkait dengan adanya ajakan supporter Pasupati dan langsung dilakukannya oleh pengumuman ini juga diposting juga di akun beberapa Instagram dari supporter Pasupati itu sendiri. Dan dari keterangannya juga, maksud saya dari keterangan pengumuman itu mengatakan bahwa selama proses konvoi akan dilakukannya pada pukul 16.15 WIB pada hari kemarin dan dipimpin langsung secara langsung oleh Kaisang Pangarep. Namun setelah pantauan di lapangan, memang para supporter ini masih melakukan aksi nekat seperti itu, dan dari keterangannya juga memang ajakan ini sudah dilakukannya Kaisang dan beberapa supporter yang sudah diinisiasi di beberapa daerah. Namun untuk terkait dengan tindak lanjutnya dari pihak ataupun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka langsung melakukan penindakan, yaitu dengan melakukan pembatalan secara paksa dan langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Itu guys. Lalu dapat Anda jelaskan bagaimana respon Gibran dan Kapolresta Solo? Baik, terkait dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat ditemui pada hari kemarin jelang konvoi ataupun pelakuan konvoi yang diinisiasi ataupun dipimpin langsung oleh Kaisang Pangarep ini langsung melakukan penolakan dan pembatalan terkait dengan konvoi tersebut, dan dari pihak Wali Kota Solo juga akan berjanji menegur secara langsung kepada Kaisang terkait tindakan yang dilakukannya saat pandemi COVID-19 ini, dan diketahui juga saat ini Kota Solo masih dilakukannya PPKM level 2 hingga penerapan protokol kesehatan harus tetap dijaga hingga nanti akhir tahun yang akan meningkat pada level ketiga, level 3. Dan dari hasil keterangannya juga Wali Kota Solo menindak secara tegas kepada Kaisang untuk tidak egois. Kaisang dan Kaisang dan juga supporter untuk tidak egois terkait dengan walaupun Persis Solo pasti diloloskan ataupun sudah pasti lolos menjadi 8 besar di grup C Liga 2 Indonesia ini, namun Wali Kota Solo mengingatkan tetap harus bersikap baik terhadap meskipun saat ini Kota Solo menjadi tuan rumah di Kota Solo, maksudnya tuan rumah di Liga 2, terpilih menjadi tuan rumah Liga 2 yang saat ini memang Wali Kota Solo mengatakan bahwa menjadi tuan rumah itu tidak gampang seperti itu. Sedangkan untuk Kapolresta Solo Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan setelah dilakukannya koordinasi dengan Wali Kota Solo langsung melakukan pengamanan dan beberapa penyekatan di area kawasan Stadion Manahan dan juga sebelum masuk ke Kota Solo. Nyatanya pada hari itu langsung ataupun tepat jam 16.15 langsung dilakukannya penyekatan dan pembubaran beberapa supporter yang ada di kawasan Sriwidari, kawasan Mes Persis Solo dan juga di kawasan beberapa titik di Kota Solo. Begitu, Mike. Kemudian apakah para supporter ini tetap nekat konvoi dan bagaimana situasinya? Baik, terkait konvoi dari supporter Persis Solo tepat pukul 16.15 itu langsung dilakukannya para supporter nekat berdatangan di area Mes yang ada di Salitan, dan dari pantauan di lapangan juga masih banyak supporter yang membawa atribut Persis Solo,
menggunakan jersey, menggunakan bendera, dan juga menggunakan yel-yel ataupun maksud saya menyorakkan yel-yel dari supporter Persis Solo ini sendiri. Dan dari pantauannya juga selama iring-iringan dari mes Persis Solo menuju Stadion Manahan, memang para supporter, ratusan supporter ini sangat antusias dan langsung melakukan blokade jalan, sehingga pihak kepolisian langsung melakukan pembubaran terhadap supporter ini. Dan dari pantauan di lapangan juga saat dilakukannya pembubaran, para supporter langsung kocar-kacir dan masuk ke ganggang masyarakat atau masyarakat di ganggang warga yang ada di sekitar kawasan jalan yang dilalui oleh bus ini sendiri. Dan dari dampak para supporter ini melakukan konvoy, tempat daya lalu lintas di Kota Solo mengalami tersendat, dan juga beberapa titik di area tersebut juga mengalami kemacetan. Dan memang kemacetan ini tidak berlangsung lama, langsung dilakukannya pengaturan oleh pihak kepolisian dari Polres Solo dan Brimob Polda Jateng. Dan dari keterangannya juga dari Kombes Pol Adi Sapus Manjuntak juga telah melakukan penyediaan ataupun pengamanan di area kawasan Stadion Manahan, tepatnya di ring 4 di luar Stadion Manahan, untuk mengantisipasi supporter yang nekat masuk ke Stadion Manahan. Dan benar pada pukul sekitar 5 sore, para supporter langsung menuju ke Stadion Manahan, dan saat itu langsung dilakukannya pembubaran dari pihak kepolisian. Begitu, Mai. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Solo. Berikut tayangannya untuk Anda. Antisipasi Pak Kapolres. Antisipasinya seperti apa, Mas? Antisipasi Pak Kapolres. Poin rawleh konvoy ngopo to konvoy. Itu kan yang ngajak Mas Kaisang, Mas kayak ora salah bener. Mas, Rasa konvoy. berarti nggak jadi? Batal? Dibatalkan. Nggak direstui berarti, Mas? Batalkan ya Pak Kapolres. Jangan ada konvoy. Tapi kan informasinya sudah menyebar ini, Mas. Atau yang dari Jadi daerah-daerah batal. lain itu sudah mulai siap-siap loh, Mas. Iya, udah pasang bendera juga. Ngopo to koyo menang Liga Calcio. Aku 8 besar, Mas. Udah 8 besar dan Enggak ya, enggak. gitu loh. Enggak gini loh, saya kasih pemahaman ya untuk teman-teman Pasopati Solo ini jadi tuan rumah. Kita tuh mikir Persis toh, kita tuh mikir turnamen ini ke depan, mikir klub Lio itu loh. Kita tuh tuan rumah, kita tuh jaga. Kita tuh susah loh dapat kesempatan jadi tuan rumah. Kalau kelakuannya kayak gitu ya nggak baik. Negur Mas Kaisang nggak, Mas? Kayak yang kok tak tegur. Rasa nggak usah. Berarti belum ada pembicaraan kemarin? Enggak. Mas, apakah ini upaya untuk Pemkot Solo untuk mengajukan lagi ke 8 besar juga, Mas? Ya pasti, tapi ojo ngene kelakuane. Ya. Mas, ini Nunggu soal SK. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Pelalawan menggelar razia di beberapa tempat hiburan dan wisma yang ada di Kota Pangkalan Kerinci pada Minggu 28 November dini hari. Beberapa tempat hiburan seperti kafe remang-remang sampai penginapan atau wisma didatangi tim BNNK Pelalawan untuk memeriksa kelengkapan para pengunjung dan tamu yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Hasilnya 5 orang diketahui positif narkoba setelah dilakukan tes urin di tempat bagi pengunjung kafe dan wisma. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Johannes. Halo, iya Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa diceritakan jalannya razia dan target yang disasar BNNK Pelalawan ini. Baik, Tribuners dimanapun berada, BNNK Kabupaten di Kota Pangkalan Kerinci pada hari Minggu dini hari yang lalu. Hal ini untuk mewujudkan Kabupaten Pelalawan, khususnya Kota Pangkalan Kerinci, bersih narkoba atau bersinar. Razia kali ini menyasar beberapa wisma dan kafe remang-remang yang selama ini beroperasi di Pangkalan Kerinci. Berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat, menyatakan bahwasanya kafe remang-remang dan wisma-wisma ini dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba pada akhir pekan dan selalu ramai didatangi oleh masyarakat. Berdasarkan itulah Kepala BNNK Pelalawan Kompol Kodirin SHMH menurunkan semua timnya dari BNK Pelalawan untuk melakukan razia dan dilakukan langsung tes urin di tempat. Seperti di sebuah wisma yang ada di Kabupaten Pelalawan di Kota Pangkalan Kerinci yang didatangi tim BNN, didapati ada 25 pengunjung yang ada di dalam wisma, terdiri dari 15 orang perempuan dan 10 orang laki-laki, langsung dilakukan tes urin.
dari hasil itu didapatkan sekitar 3 orang yang positif menggunakan narkoba. Kemudian tim juga melanjutkan razianya ke kafe remang-remang yang ada di Kota Pangkalan Kerinci dan mendapati 8 pengunjung yang ada di kafe tersebut. Saat dilakukan tes urin, didapati 3 orang pengunjung yang positif narkoba. Demikian rekan Mei. Kemudian apa proses hukum bagi 5 orang yang didapati positif narkoba ini? Baik rekan Mei, BNNK Pelalawan langsung membawa 5 orang yang positif narkoba yang terdiri dari 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan ini ke kantor BNN. Mereka dilakukan interogasi dan asesmen untuk mengetahui apakah mereka hanya sekedar korban konsumsi narkoba atau masuk dalam jaringan. Hal itu diketahui setelah melakukan asesmen. Namun mereka hanya dikenakan wajib lapor dalam beberapa waktu ke depan karena tim BNNK tidak mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis apapun saat menggelar razia. Hasil mereka hanya dikenakan wajib lapor. Demikian rekan Mei. Kemudian selain temuan positif narkoba, apakah ada temuan lainnya saat razia itu berlangsung? Baik, tim BNNK Pelalawan juga menemukan beberapa pasangan mesum yang pasangan bukan suami istri, yakni terdiri dari parahnya lagi mereka merupakan ABG atau yang masih muda-mudi berada di dalam satu kamar tapi tidak memiliki ikatan pernikahan atau kumpul-kumpul kebo. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun aparat-aparat yang lainnya untuk memberantas maksiat-maksiat yang ada di Kota Pangkalan Kerinci. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sidang lanjutan perkara kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten kembali digelar hari ini Senin 29 November. Di mana dalam kasus ini ada 3 orang terdakwa, mulai dari Lia Susanti sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Saat membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo menjatuhkan vonis hukuman terhadap Lia Susanti selama 4 tahun penjara. Untuk mengetahui info lebih lanjutnya, sudah bergabung bersama kami rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang akan menyampaikan laporannya. Halo Ahmad. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan bagaimana situasi persidangan kasus korupsi masker di Provinsi Banten ini dan berapa vonis yang diberikan terhadap dijelaskan terdakwa? bahwa sidang lanjutan dalam kasus korupsi pengadaan masker KN19 di Provinsi Banten, di mana sidang tersebut digelar pada hari Senin tanggal 29 November 2021 kemarin. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Serang ini, Majelis Hakim Slamet Widodo menjatuhkan vonis hukuman terhadap Lia Susanti selaku PPK pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yaitu 4 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta serta subsidi 6 bulan penjara. Di mana dalam amar putusannya sendiri, Majelis Hakim Slamet Widodo telah menjabarkan bahwa terdakwa Lia Susanti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan primer yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, maka dari itu segala pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Lia Susanti maupun dari kuasa hukumnya itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Mei. Setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, kemudian bagaimana tanggapan dari terdakwa? Halo rekan Mei. Iya, rekan Ahmad, saya ulangi pertanyaannya. Setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 300 juta, bagaimana kemudian tanggapan dari terdakwa? Halo.
Wartawan kami sedang terkendala koneksi, maka kita akan lanjut ke informasi selanjutnya. Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah divonis 5 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Ia divonis bersalah atas dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi perizinan proyek infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan. Sidang pembacaan vonis itu berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar pada Senin malam. Sidang diikuti oleh Nurdin Abdullah melalui telekonferensi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Anda. Ya, halo. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa jalannya sidang ini? Ya, baik, Nisada dan rekan Tribun dimanapun berada, Senin malam itu berlangsung sidang vonis untuk Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, di mana pada sidang vonis yang berlangsung sejak siang hingga malam hari itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Nurdin Abdullah yaitu 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Selain itu terdakwa juga divonis untuk dicabut hak politiknya selama 3 tahun setelah menjalani proses pidana hukuman penjara. Ini sadar. Ya, kemudian bagaimana reaksi dari jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa? Untuk reaksi jaksa penuntut umum dari KPK, yaitu Zainal Abidin, pihaknya mengaku mengapresiasi putusan dari Majelis Hakim karena 2/3 dari tuntutan yang didakwakan kepada Nurdin Abdullah itu telah terpenuhi oleh putusan Majelis Hakim. Meski demikian, pihaknya mengaku sejauh ini akan berkonsultasi dulu mengkonsolidasikan kembali terkait vonis yang dijatuhkan ini, karena diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk berpikir selama 7 hari mempertimbangkan vonis tersebut. Hal senada juga diungkap oleh pengacara Nurdin Abdullah, yaitu Irwan Irawan, yang mengatakan pihaknya sejauh ini masih berpikir-pikir untuk apakah melakukan banding, upaya banding, atau menerima putusan itu, karena pihaknya harus mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan kliennya, yaitu Nurdin Abdullah. Meski demikian, Irwan Irawan mengatakan pihaknya juga belum bisa berkomentar lebih jauh terkait putusan itu, disebabkan karena putusan Majelis Hakim harus dihormati, begitu. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan JPU KPK serta pengacara Nurdin Abdullah. Berikut tayangannya untuk Anda. Tapi kita harus konsultasikan dulu yang klien kami sejauh mana sikapnya terkait dengan putusan yang ada sekarang. Apa putusan dari Majelis Hakim yang dianggap tidak sesuai dengan penilaian dari Ya, kembali lagi, memang tidak pada tempatnya kami mengomentari ya putusan Majelis Hakim. Kita harus hormati apapun putusannya. Tetapi aturan hukum yang ada memberi ruang kepada kita untuk melakukan upaya di atas itu dibanding. Ya, pikir-pikir dalam waktu 7 hari ini kami diberi ruang gitu. Ya, jadi sempat dibahas skenario banding. Belum. Kami harus konsultasikan dulu kan. Tampak di Jakarta. Sementara kita rapat tim untuk mengambil sikap ya. Tentunya dengan mengedepankan sikap utamanya dari Pak Nurdin sebagai terdakwa yang menjalankan itu. Ya, tapi pada prinsipnya kita apresiasi putusan hakim. Jadi puas dengan putusan hakim, Bang? Ini bukan puas atau tidak puas. Kita tetap mengapresiasi. Tapi kita mengapresiasi putusan ini karena apa? Karena putusan hakim ini mengambil alih sebagian besar daripada tuntutan kita. Begitu. Baik dari segi penerapan pasalnya kan terbukti semua. Baik dakwaan satu pertama dan dakwaan kedua dan juga terbukti semua oleh hakim. Kemudian fakta-fakta hukum yang ada dalam surat tuntutan kita juga diambil alih oleh hakim sama. So, hakim sependapat sama kita, gitu kan? Jadi sebagian besar analisa yuridis yang kita sampaikan dalam tuntutan itu diambil oleh hakim. Berarti tidak ada dugaan gratifikasi yang ditolak, Pak, ya? Semua diterima. Ya? Tidak ada dugaan gratifikasi yang kemudian ditolak. Sebagian besar diterima. Nah, hanya satu tadi yang masalah masjid itu saja. Dan lahan dikembalikan ke. Nah, cuma itu aja. Tapi kan yang lainnya
diterima lain gratifikasinya. Hanya soal masjid itu aja. Hanya satu itu aja yang berbeda pendapat. Bang, soal rekening Pak Nurdin yang minta dibuka blokirnya itu Oh ya, itu kan memang kewenangan hakim, itu biasa. Dalam setiap perkara kan memang kalau sudah tidak ada rekening yang tidak ada kaitannya lagi, itu memang wajar dibuka. Wajar. Tapi kalau misalnya masih ada kaitannya, nggak akan dibuka gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sidang lanjutan perkara kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten kembali digelar pada hari Senin 29 November, di mana dalam kasus ini ada 3 orang terdakwa, mulai dari Lia Susanti sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Saat membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo menjatuhkan vonis hukuman terhadap Lia Susanti selama 4 tahun penjara. Untuk mengetahui info lebih lanjutnya, sudah terhubung bersama kami rekan Ahmad Tajudin, jurnalis Tribun Banten yang akan menyampaikan laporannya. Halo Ahmad. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda jelaskan bagaimana situasi persidangan kasus korupsi masker di Provinsi Banten ini? Baik rekan Mei. Sidang lanjutan perkara korupsi masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten kembali digelar pada hari Senin tanggal 20/19-nya terserang ini. Majelis Hakim membacakan agenda amar putusan, di mana dalam saat membacakannya sendiri, Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo menjatuhkan vonis hukuman terhadap Lia Susanti selaku pejabat PPK dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan 4 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Dan subsidi 6 bulan penjara. Di mana dalam amar putusannya sendiri, Slamet Widodo menjelaskan bahwa terdakwa Lia Susanti terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara sah, sebagaimana dakwaan primer yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten. Maka dari itu segala pembelaan yang disampaikan oleh Lia Susanti dan juga kuasa hukumnya itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Kemudian setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 300 juta, lalu bagaimana tanggapan dari terdakwa? Baik, Mei. Setelah memutuskan Slamet Widodo memberikan waktu selama 1 minggu kepada Lia Susanti, apakah terdakwa menerima atas putusan tersebut atau melakukan banding, kasasi atau PK dengan waktu 1 minggu, di mana dalam persidangan sendiri Lia Susanti menyampaikan bahwa dirinya belum bisa memutuskan pada hari itu, sehingga dirinya meminta waktu untuk memutuskan apakah menerima atau tidak hasil dari putusan dari majelis hakim tersebut, Mei. Kemudian disebutkan kasus korupsi masker ini informasinya ada 3 terdakwa. Lalu selain Lia Susanti, bagaimana vonis hukuman terhadap 2 terdakwa lainnya? Baik, perlu diketahui bahwa dalam dugaan kasus korupsi ini ada 3 orang terdakwa yang diadili selain Lia Susanti, di mana keduanya, yang pertama yaitu Wahyudin Firdaus selaku Direktur PT RAM, kemudian yang kedua yaitu Agus Suryadinata selaku pihak swasta sebagai pemenang tender dari pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, di mana Majelis Hakim Slamet Widodo memvonis hukuman terhadap Wahyudin dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara dan juga denda 500 juta subsidi 6 bulan. Sedangkan untuk Agus Suryadinata divonis lebih berat dari kedua terdakwa lainnya, di mana Agus Suryadinata divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar 400 juta subsidi 6 bulan, serta diwajibkan untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar 1,1 miliar, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 4 unit rumah permanen milik warga RT 13 dan RT 24 Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi hancur diterjang angin puting beliung. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 28 November sore kemarin, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat diketahui 4 rumah beton milik rumah warga yang hancur diterjang angin puting beliung itu rusak sisi atap dan beberapa sisi bangunannya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Hasbi Sabirin, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hasbi. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian dan berapa rumah yang hancur?
Ya, baik rekan Mei. Pada Senin kemarin, itu memang terjadi sebuah peristiwa adanya 4 rumah warga di RT 13 dan RT 24 di Desa Kebon 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, itu hancur diterjang oleh angin puting beliung. Kejadian itu pada tanggal 28 November, Minggu sore. Ya, terdapat 4 rumah itu habis, semua atap rumahnya diterjang oleh angin puting beliung. Untuk diketahui juga Tribunas, ya maksud kami untuk diketahui Tribunas, di lokasi itu ada 4 rumah yang diterjang angin puting beliung dan menyebabkan 1 keluarga menjadi korban pada peristiwa itu. Begitu, Mei. Kemudian saat ini apakah rumah milik korban sudah bisa ditempati atau bagaimana? Oh ya, baik, Mei. Saat ini rumah korban keempatnya itu belum bisa ditempati karena semua atap rumah korban itu sudah terbang dan hancur diterjang oleh angin puting beliung. Atas peristiwa itu juga pihak Polsek Sungai Gelam dan pemerintah Kecamatan Sungai Gelam sudah meninjau langsung lokasi kejadian dan memberi bantuan kepada keluarga korban yang berada di Desa Kebon 9 tersebut. Begitu, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sungai Gelam. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, sekitar jam 17.30 ya, menjelang maghrib, Kebon 9 terkena dampak ini puting beliung di RT 13 3 rumah dan RT 24 1 rumah, jadi 4 rumah yang kena. Jadi rencananya gimana Pak? Ada bantuan dari developernya Pak? Ya, kita akan kawal permasalahan ini. Sebenarnya ini kan bencana, tapi kita akan kawal developernya agar berkoordinasi dengan BPR karena masyarakat di sini kan masih sifatnya kredit mengangsur. Jadi kita minta untuk bantuannya kepada masyarakat yang terdampak. Kita kawal bersama Kades. Ada berapa rumah nih Pak? Yang untuk di RT 13 ini 3 rumah, di RT 24 1 rumah. Oke. Untuk korban mungkin Pak? Korban yang luka 1 keluarga, 3 orang. Bapaknya itu sekitar 15 jahitan, istrinya itu kena sekitar 4 jahitan dan anaknya cuma memar. Kerusakan rumah yang terkena angin puting beliung ini apa aja Pak mungkin Pak? Teras rumah sama atap rumah, atap dapur termasuk dalam klasifikasi rusak berat. Mungkin apa yang menjadi harapannya Pak? Harapan saya kepada pengembang developer, kepada bank tempat mereka asuransi untuk membantulah asosiasi perumahan di sini agar cepat memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, siap. Mantap. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj menyatakan jadwal Muktamar NU 17 Desember belum menjadi keputusan resmi. Hal tersebut disampaikan di sela-sela Said meninjau kesiapan Pondok Pesantren Darussa Udah di Kelurahan Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 29 November. Menurutnya jadwal 17 Desember tersebut baru sekedar salah satu opsi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Syamsir Alam, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Syamsir. Selamat siang, Kang Mei. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda. Apa detail yang dinyatakan Said Akil terkait mencuatnya wacana jadwal Muktamar NU yang dimajukan menjadi 17 Desember? Oke, kemarin kunjungan Said Akil Siraj dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Beliau mendatangi langsung lokasi tempat nanti yang akan dilaksanakan sebagai Muktamar ke-34 NU di Ponpes Darussa Udah di Kecamatan Gunung Sugih. Ketika ditanya terkait adanya surat edaran dari Rois Am PBNU untuk dimajukannya jadwal Muktamar yang seharusnya 23 hingga 25 Desember menjadi tanggal 17, beliau menyampaikan bahwa itu adalah salah satu opsi atau opini dari PBNU, namun bukan surat keputusan. Untuk selanjutnya, untuk jadwal pasti nanti baru akan dirapatkan dalam 1 minggu ini. Seperti itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj, rekan Mei. Ya, kemudian untuk keputusan resmi mengenai jadwal Muktamar NU ini kapan kira-kira akan dikeluarkan oleh PBNU sendiri? Oke, ketika dikonfirmasi kemarin, beliau mengatakan untuk rapat jadwal pasti itu baru akan dilaksanakan dalam 1 pekan terakhir ini. Nanti untuk informasinya dari 1 pekan ini nanti akan disampaikan kepada panitia Muktamar NU panitia pusat sampai panitia lokal di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti itu kan, Mei. Lalu terkait kunjungan ke Lampung Tengah, apa saja yang dilakukan Said Akil? Oke, rangkaian umum Said Akil sebelum ke Lampung Tengah, beliau ke Lampung Utara untuk melakukan pelantikan PCNU Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya rangkaiannya beliau bersilaturahmi dengan Bupati Lampung Utara. Selanjutnya meninjau langsung lokasi Muktamar di Ponpes Darussa Udah. Dan malam harinya beliau bersilaturahmi dengan seluruh pengurus Ponpes di Kabupaten Pesawaran Lampung. Seperti itu kan, Mei.
Baik, terima kasih Syamsir Alam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Manado Andre Ango memantau langsung Taman Kesatuan Bangsa atau TKB di malam Senin 29 November. Ia didampingi langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, Franky Porawo. Mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut ini tanpa pengawalan yang ketat berada di TKB pada pukul 20 ketika ditemui. Kadis DLH Franky menyebut wali kota datang untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan penataan TKB. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Manado, Vistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Vistel. Halo rekan Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda seperti apa hasil pantauan saat wali kota di lokasi. Ya, dari hasil pantauan kami itu sekitar pukul 8 malam tadi malam, Pak Wali Kota Bapak Andre Ango didampingi langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Bapak Franky Porawo, dan juga tidak beberapa lama kemudian hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dan PD Pasar. Mereka juga hadir mendampingi Bapak Wakil Wali Kota Manado Bapak Andre Ango. Dan Bapak Andre Ango juga secara langsung memantau bagaimana penataan yang terus menjadi perhatian pemerintah, karena memang Taman Kesatuan Bangsa ini adalah salah satu tempat yang ramai pengunjung. Memang sebelumnya beberapa tahun yang lalu ini menjadi lokasi masyarakat untuk bersantai. Selain itu juga memang di situ banyak pertokoan-pertokoan karena di TKB ini berada di kawasan 45. Jadi seputaran TKB ini adalah pertokoan-pertokoan. Dan memang di situ juga Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas DLH dengan adanya pembangunan di situ ada berbagai pembangunan, sehingga selalu Pak Wali Kota sering memantau bagaimana penataan. Meskipun hujan ringan pada saat itu, tapi Wali Kota hanya didampingi oleh dua orang penjaganya, dan tidak dalam pengawalan yang ketat seperti biasanya Wali Kota atau pejabat itu dikawal dengan banyak orang. Tapi saat itu karena di luar jam kerja, jadi hanya beberapa orang yang mengawal Pak Wali. Demikian hasil pantauan kami, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari Kadis DLH sendiri? Ya, Kadis DLH sendiri meminta, karena ini Taman Kesatuan Bangsa sudah ditata dengan baik oleh pemerintah, dia berharap agar para pengusaha pemilik pertokoan di seputaran TKB agar juga melakukan pengecetan atau penataan, agar supaya sebagaimana penataan yang sudah baik dari pemerintah di TKB ini, begitu juga seputaran pertokoan yang berada di TKB agar ditata lebih baik. Selain itu juga Kadis DLH meminta agar para pemilik pertokoan memasang lampu Natal atau pernak-pernik Natal supaya disesuaikan seperti penataan di TKB yang sudah banyak pernak-pernik Natal atau lampu Natal. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Vistel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. PDAM Jayapura memastikan stok air bersih di saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru aman. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PDAM Jayapura, Antis Sutisna. Menurutnya, untuk kesiapan stok air bersih untuk kota dan kabupaten Jayapura dipastikan akan aman pada saat pelaksanaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjutnya, sudah terhubung bersama kami rekan Calvin Elwis, wartawan dari Tribun Papua yang akan menyampaikan laporannya. Halo Calvin. Halo Mei dan juga Tribunas. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kesiapan mereka ini seperti apa? Baik Mei, terkait kesiapan PDAM Jayapura sendiri menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, di mana PDAM sudah membentuk tim yang terdiri atau sebanyak 30 orang untuk
nantinya mengecek atau memastikan di pada beberapa titik-titik yang ada di Kota Jayapura dan juga Kabupaten Jayapura, seperti daerah Entop, Abepura, Dok 5, dan beberapa titik lainnya, di mana tim itu akan diturunkan untuk mengecek bagaimana kelangsungan air bersih pada saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru nanti. Demikian, Mei. Kemudian selain kesiapan yang ada, apakah mereka juga menyiapkan alternatif lain apabila terjadi gangguan air bersih ketika Hari Raya Natal dan Tahun Baru nanti? Baik, Mei. Menurut Direktur PDAM Jayapura, di mana mereka nantinya akan menyiapkan 4 truk untuk dipersiapkan pada saat pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru, apabila terjadi kemacetan air atau terjadi gangguan atau masalah pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut. Dan truk-truk itu nantinya akan dilepas untuk memantau setiap aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Utama PDAM Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Berkaitan dengan menyambut ya Natal dan Tahun Baru, kami segenap tukang ledang yang kemudian bertanggung jawab terhadap distribusi air di 2 wilayah ya, kota dan kabupaten, saat ini kami sudah mempersiapkan ya, tim ya. Ini sebenarnya kegiatan ini rutin seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kami akan membentuk tim siaga PDAM, dan tim siaga ini adalah merupakan gabungan ya dari seluruh unit pelayanan, dari mulai Jayapura Utara, Jayapura Selatan, ya Abepura, Wayana, Sentani, dan di Muara Tami, di mana tim ini nanti akan bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan distribusi air dari mulai intik ya, kemudian ke reservoir sampai kepada distribusi langsung kepada pelanggan. Tahun ini juga kami menyiapkan juga 4 mobil tangki air ya sebagai armada tambahan apabila memang dibutuhkan ya suatu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi Sulawesi Tengah menggelar lomba pacuan kuda Piala Danrem 132 Tadulako. Bertempat di lapangan pacuan kuda Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ketua Pordasi Sulteng Anjas Lamatata, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira, serta perwakilan KONI Sigi dan perwakilan Gubernur Sulteng turut hadir menyaksikan lomba tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Palu, Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Salam. Halo rekan Mei. Ya, bisa dijelaskan dan digambarkan suasana saat lomba pacuan kuda tersebut seperti apa, Salam? Baik, terima kasih rekan dan tribun sekalian. Benar sekali, lomba pacuan kuda dengan memperebutkan Piala Danrem 132 Tadulako cukup menarik. Pasalnya kegiatan tersebut dijaga ketat dari pihak TNI. Setiap sudut dan titik dijaga pihak Korem 132 Tadulako. Sejumlah personel dari Korem 132 Tadulako bersama-sama memindahkan starting grid ke tempat lebih aman. Sesaat akan memulai start, maka starting grid dimasukkan ke dalam lintasan pacuan kuda. Diketahui, lomba pacuan kuda tersebut digelar oleh Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Korem 132 Tadulako. Pantauan kami, pacuan kuda itu hanya berlangsung selama 1 hari, yakni hari Minggu kemarin, bertempat di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sepanjang lintasan itu dijaga personel TNI, hal itu agar penonton tidak memasuki wilayah ataupun jalur lomba. Namun tidak sedikit saat kuda-kuda akan mencapai finish, masyarakat pun yang menonton memasuki arena lintasan. Namun dengan sigap personel TNI langsung menegur agar penonton kembali ke tempat lebih aman. Rekan Nih. Kemudian dalam lomba tersebut berapa jumlah peserta yang ikut dan berapa kategori lombanya? Baik, Ketua Panitia Afif Febrianto menyebutkan ada 27 peserta mengikuti kejuaraan pacuan kuda Piala Danrem 132 Tadulako tersebut. Saat meeting terakhir ada 27 ekor yang bertanding. Sementara itu di Sulawesi Tengah sendiri ada 70 sampai 80 ekor kuda terbaik. Namun disebabkan pandemi Covid membuat hanya tersisa 37 ekor kuda.
Dalam pacuan tersebut ada sejumlah kategori antara lain race pertama kelas terbuka jarak 1.200 meter, race kedua kelas E red A jarak 1.200 meter, race ketiga kelas E red B jarak 1.200 meter, race 4 kelas perdana jarak 800 meter, race 5 kelas 800 meter jarak 800 meter, race 6 dan race 7 kelas F jarak 1.000 meter, race 8 juara umum piala 1 piala bergilir ketua Pordasi jarak 1.000 meter, dan yang terakhir adalah race 9 juara umum 2 piala Waben Pordasi jarak 800 meter. Rekan nih. Lalu bagaimana tanggapan Ketua Pordasi Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Sulteng akan kegiatan pacuan kuda ini? Baik, Ketua Pordasi Sulawesi Tengah, Anja Slametata mengungkapkan pengurus Pordasi Sulawesi Tengah baru saja dilantik oleh pengurus pusat. Dia mengatakan organisasi Pordasi Sulteng sendiri program kedepannya adalah untuk mengangkat budaya, prestasi, wisata, dan ekonomi. Menurutnya, Pordasi Sulteng membutuhkan support dari pemerintah kabupaten maupun provinsi Sulawesi Tengah. Sebab tujuannya guna mengangkat budaya, prestasi, wisata, dan ekonomi di Sulawesi Tengah. Kemudian juga Anjas menyebutkan kegiatan pacuan kuda kali ini agar supaya bisa mengangkat budaya leluhur di Sulawesi Tengah. Kemudian informasi yang dihimpun, Ketua DPRD Sulawesi Tengah sendiri menyumbangkan bonus sebesar 3 juta rupiah dan 3 piala dalam lomba pacuan kuda kali ini. Kemudian Ketua DPRD Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira mengaku senang dengan dilaksanakannya lomba pacuan kuda ini. Ia pun berharap dengan event lomba pacuan kuda ini dapat menggiatkan kembali olahraga kuda di Sulawesi Tengah. Rekan Mei. Kemudian dalam lomba pacuan kuda ini apakah ada peserta yang mengalami luka atau kecelakaan? Salam. Halo, Salam. Dalam lomba pacuan kuda di Desa Bora itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya saat pertandingan kelas umum, ya, rekan Mei. Iya, silahkan lanjutkan informasi Anda. Baik, lomba pacuan kuda di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya saat pertandingan kelas juara umum 1, guna memperebutkan piala bergilir Ketua Pordasi, satu joki beserta kudanya terjatuh saat bertanding. Kemudian jarak race ke-8 itu adalah 1.000 meter. Diketahui kuda tersebut bernama Nusantara dengan joki Rizal. Kuda Nusantara pun terluka bagian kaki depan sebelah kanan, sementara jokinya bernama Rizal harus dilarikan ke rumah sakit oleh panitia. Ketua panitia Afif Febrianto mengungkapkan peserta dengan kuda Nusantara itu terjatuh saat race ke-8. Saat terjatuh, jokinya pun langsung ditandu menuju mobil ambulans milik 132 Tadulako. Kemudian kondisi Rizal pun saat ini sudah perlahan sudah pulih. Namun diketahui joki ini hanya mengalami luka luar, tidak ada luka dalam, rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Ketua Pordasi Sulteng. Berikut tayangannya untuk Anda. Selaku pembina Pordasi Sulawesi Tengah, bahwa baru-baru ini kami sudah dilantik dari pusat dengan organisasi Pordasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan dengan program-program yang ada kami laksanakan adalah mengangkat budaya, prestasi, wisata, dan ekonomi. Dan itu kami mohon supportnya dari Ibu Ketua dengan Pak Gubernur, dengan Pak Danrem, supaya bisa mengangkat budaya dari leluhur kita. Bagaimana caranya kita angkat kembali dan menjaganya, karena dari budaya itu kita bisa bersahabat dan bersilaturahmi dan salah satu cabang olahraga berkuda. Ibu Ketua, dengan rencana masyarakat yang ada di wilayah di Kelurahan Talise untuk mensupport tempat pacuan supaya bisa di tempat di lokasi lapangan golf, insya Allah, karena lokasi pacuan ini adalah wilayah Sigi dan sudah dipertanggungjawabkan oleh pengurus Pordasi Sigi, insya Allah, tinggal menunggu dukungannya, insya Allah. Jadi insya Allah harapan Pordasi ke depan bisa jaya kembali seperti semula, seperti yang dibawa langsung oleh Bapak atau senior kami, Bapak dari Ibu Ketua DPR Provinsi.
Insya Allah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Guna mengantisipasi kecurangan saat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS Kaltara, pihak Badan Kepegawaian Negara melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi khusus saat ujian berlangsung yang diperbarui setiap harinya. Perbaikan itu dilakukan berkaca pada kasus kecurangan yang terjadi di Buol, Sulawesi Tengah saat seleksi kompetensi dasar lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Maulana Ilhami, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Maulana. Halo rekan Mei dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda bagaimana pelaksanaan SKB di hari kedua. Baik, dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB penerimaan CPNS Kaltara tahun 2021 untuk hari kedua ini berjalan lancar. Dimulai dari sejak pagi hingga siang hari, pelaksanaan SKB tidak ditemukan kendala yang berarti baik dari sisi jaringan ataupun dari sisi pesertanya sendiri. Begitu rekan Mei. Lalu apa saja langkah yang dilakukan panitia untuk mencegah kecurangan ini? Baik, tadi kami sempat bertemu dengan pihak pengawas dari Badan Kepegawaian Negara BKN dari Kanrek 8 Banjarmasin. Dirinya mengatakan bahwa pada pelaksanaan SKB kali ini memang terdapat sedikit perbedaan. Salah satunya dengan aplikasi untuk Computer Assisted Test atau CAT yang digunakan saat ujian yang akan diperbarui setiap harinya setelah pelaksanaan ujian selesai. Hal ini membedakan dengan pelaksanaan SKD yang lalu, di mana pada saat itu tidak ada perbaruan aplikasi yang dilakukan setiap hari. Perubahan aplikasi ini juga untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang terjadi dengan menggunakan aplikasi remote access sehingga komputer dapat diakses oleh orang lain dari tempat yang jauh begitu. Dan pihak BKN sendiri juga telah melakukan kerjasama berupa fakta integritas dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah atau BKD di Kaltara agar nantinya pada saat pelaksanaan SKB berlangsung tidak memungkinkan terjadinya potensi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai atau panitia pelaksanaan seleksi. Begitu rekan Mei. Kemudian dapat Anda informasikan berapa banyak peserta SKB CPNS di Kaltara sendiri? Baik, untuk peserta SKB CPNS yang berhasil lolos dari seleksi yang lalu atau SKD itu ada sekitar 806 peserta. Nantinya 806 peserta ini akan dibagi begitu dalam 4 hari ujian. Tiap harinya akan ada 4 sesi dan tiap sesinya akan ada 55 peserta. Diperkirakan SKB ini akan berlangsung hingga Kamis besok untuk seluruh peserta mengikuti ujian. Begitu rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan koordinator titik lokasi SKB CPNS Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada Deputi Sinta. Jadi pas saya koordinator di sana, semuanya dicek, terus semenjak adanya yang terjadi di Buol itu, hingga BKN cuma waktunya sekitar 10 hari lah untuk memperbaiki dan merubah tampilan-tampilan, terus menjadikan harus menggunakan OS ya untuk menelusur adanya kecurangan seperti itu. Jadi setiap dengan SKD ini untuk IT dari BKN ya semua di mana saja di Indonesia itu tim IT-nya itu menggunakan ada beberapa flash disk ya. Flash disk itu memasukkan di setiap komputer untuk memastikan bahwa yang ada di situ cuma aplikasi untuk chat itu. Jadi itu. Jadi kalau setelah keluar, nanti paginya kita lagi menginstal kembali, masih setiap hari. Setiap hari diinstal ulang ya Pak? Diinstal ulang setiap hari untuk menelusur adanya kecurangan seperti yang terjadi di Kabupaten Buol itu.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!